Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara membuat steel deck, floor deck, atau yang sering kita dengar bond deck, atau spandek juga. Nah, sekarang sebelumnya itu kita akan membuat potongan melintang dari item tersebut. Tapi untuk mengetahui itu kita harus searching dulu. Searching bentuknya atau ukurannya seperti apa. Nah, di sini contohnya kita akan membuat dengan Aileron area stream deck. Di sini ada contoh ukurannya, detailnya. Nah, kalau seperti ini kan udah ada tebalnya, ukurannya panjang. Nah, kita bisa buat. Pertama, sebelum kita membuat itu, kita harus membuatnya ke versi 2 dimensi. Tekan Ctrl P. Setelah Ctrl P, lalu kita ke bagian yang namanya itu Edit. Nah, di bagian Edit, di bagian kanan itu ada namanya Construction Object. Nah, ini Construction Object. Kita klik, tekan Line. Line, baru kita bebas membuatnya di mana aja. Nah, misalnya dari sini. Kita buat dari sini. Kita bisa lihat di sini 8 mili. 8 mili, baru ada 60 mili dan 25 mili. Kita buat 8 mili. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat kan 8 mili, ini ukurannya berapa? 8 mili tapi kenapa panjang banget? Nah, ini perlu kita atur sedikit extensionnya. Klik kanan, Properties. Nah, akan muncul nanti settings bagian paling kanan. Extensionnya ubah jadi 0. Oke. Sehingga jika kita zoom, nah, teman-teman bisa lihat ukurannya sesuai 8 mili. Oke, setelah itu kita langsung bagian Construction Object, Line. Baru di bagian bawahnya itu ada 60 mili. Kita buat 60 mili. Oke, selanjutnya kita cari middle-nya. Untuk middle-nya nih, agar mudah untuk mendapatkan bagian tengahnya, aktifkan Snap to Midpoint. Klik. Nah, tingginya berapa? 29 mili. Sip. 29 mili. Selanjutnya ukurannya berapa? 25 mili. Berarti kita buat kiri kanan. Atau bisa juga teman-teman langsung buat 25. Baru nanti teman-teman klik, baru Ctrl M. Pilih bagian tengahnya, arahkan ke sini. Nah, udah menyatu. Setelah itu bagian ininya dihapus, bagian tengah. Lalu construction object lagi, klik line, hubungkan bagian atas ke bagian bawah. Nah, nanti ada muncul dia nih. Nah, ini kita arahkan. Jangan lupa aktifin yang bagian ini juga snap to nearest point. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, nah nearest point. Nah, kalau misalnya kayak udah bentuk kotak, nah itu berarti menunjukkan bagian sini kan ada 2 jenis garis ya. Berarti ada ujung garisnya atau bagian akhir dari garisnya. Kalau kita mengaktifkan kan ini snap to endpoint. Nah, oke. Baru dari sini lagi. Sip. Baru dihapus aja bagian bawahnya. Oke, setelah itu kita blok. Di sini ada dibuat jarak dari ini apa ini tonjolannya nih. Nah, yang ukuran 25 sama 60 ini jaraknya 190,5. Setelah kita blok, kita bisa Ctrl C. Bisa kita blok Ctrl C, pick middle-nya, baru tulis 190,5. Nah, itu cara cepat. Kalau misalnya itu 1 biji ya, 1 biji bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 1, nah itu kan bakal lama. Bisa di copy spesial, blok, tetap di blok, copy spesial, copy spesial, baru bagian linear. Karena kita kan mengkopinya tegak lurus, linear. Baru di sini X, Y. Nah, ini kita pasti bingung, yang mana ya mau kita copy? Arah mana? Apa yang di bagian mana kita isi? Apakah X, Y, atau Z? Teman-teman bisa lihat di bagian kanan bawah, di situ ada sumbu globalnya. Kalau teman-teman kan di sini kita mau copy ke arah kanan, nih ke arah tulisan copy linear ini. Nah, kalau ke arah sana, otomatis kita lihat di sini, ke arah sana apa? Sumbu X. Nah, karena sumbu X yang menunjukkan ke sebelah sana, berarti X-nya itu positif. 190,5. Setelah itu teman-teman klik copy. Nah, muncul. Kalau misalnya tadi kopinya mau lebih dari 1, teman-teman langsung ganti aja number of copies-nya. Nah, setelah itu kita langsung pasang garisnya. Di sini bisa kita lihat, untuk dia jaraknya itu, ini ya, jarak middle 190,5, langsung construction object, line, hubungkan garisnya, nah 130,5. Setelah itu kita buat lagi line-nya,
Nah, kita ambil titik tengahnya, hapus, lalu construction lagi biar mudah. Nah, sekarang di sini dibuat 170 derajat. Nah, 170 derajat berarti dia itu 5 derajat ke atas. Karena kan dia itu 180 kan garis lurus. 180 garis lurus. Kalau misalnya garis lurus berarti si 180 kurang 170 10 derajat. Berarti 5 derajat kiri kanan. Oleh karena itu kita klik, baru kita move, baru rotate. Nah, rotate-nya ini karena dia ini tampak atas ya. Kita kita bisa pakai Z aja. Z itu berarti titik pusat dari rotasi kita ada di titik sumbu Z. Berarti kayak menusuk ke dalam. Nah, menusuk ke arah layar. Nah, seperti kita lihat gambar koordinat sumbu global yang sebelah kanan, itu sumbu Z-nya. Sumbu Z itu mengarah ke kita. Otomatis di sini kita buat sumbu Z aja. Nah, kita klik, tapi atur dulu angle-nya. Angle-nya kita buat 5 derajat. Klik. Setelah itu move. Nah, naikkan 5 derajat. Oke, baru klik OK, klik kanan interrupt. Nah, setelah itu kita langsung copy mirror, copy spesial, klik lagi, copy spesial mirror. Nah, mirrornya itu pilih pilih apanya, mirrornya atau kacanya, cerminnya. Nah, kita tekan yang klik sini, baru yang atasnya. Nah, baru ini 180 derajat, copy. Salah, 90 derajat, copy. Nah, klik kanan, interrupt. Setelah itu, ini kan kalau kita lihat ini nggak saling bersilangan ya, atau nggak ketemu. Otomatis, nanti bisa hasilnya itu nggak pas 170 derajat. Tidak presisi. Nah, jadi caranya itu, yang tengah ini kita hapus saja. Baru untuk dua ini, klik blok, baru kita klik yang sini. Nah, kita setting. Extensinya kita tambahin aja 10 mili. Nah, otomatis kan ada persilangan. Persilangan itu kita tandain pakai poin. Poin, baru add any point. Nah, baru arahkan. Jangan lupa ini diaktifin. Nah, kalau gini kan kita nggak dapat. Bagian mana sih yang perpotongan? Nah, susah. Aktifin bagian dari intersection-nya. Nah, yang bentuk X. Nah, jadi ketika dia berbentuk X, nah itu artinya titik dari perpotongannya. Klik. Setelah itu teman-teman bisa langsung hapus. Nah, hapus, hapus. Selanjutnya bikin lagi construction object line. Klik, lalu ke bagian tengah. Sebelumnya kita klik dan properties. Atur jadi 0 extensionnya. Modify. Nah, selanjutnya teman-teman bisa di mirror atau langsung buat aja konstruksinya karena udah ada titik pastinya. Nah, oke, udah saling terhubung. Untuk sisanya nanti tinggal kita copy aja ke kiri dan kanan. Nah, sekarang ini kan masih belum mempunyai ketebalan. Di sini ketebalannya itu 1,2 atau 1,45. Misalnya kita buat yang 1,45. Kita blok aja bagian-bagiannya. Nih, bagian-bagian yang tegak. Jadi yang sejajar semua. Yang sejajar kita klik kanan. Oke. Klik kanan, copy spesial, linear. Nah, ini kan dia mau kita tebal. Tebal itu kan bisa ke atas atau ke bawah ya. Ini kita buat ini ke bawah, ke dalam. Dalam, karena kan jarak 29 mili itu dari luar ke luar. Otomatis kalau misalnya kita offset atau kita copy keluar, nanti tingginya itu atau tinggi akhirnya itu nggak mungkin 29 mili. Nah, oleh karena itu kita copy ke dalam 1,45. Ke dalam itu sumbu Y, ini sumbu Y ke atas kan, atas atau bawah. Sumbu Y 1,45. Nah, ke arah bawah, ke arah dalam. Nah, jangan ke arah luar. Oke, 1,45. 1,45 ke atas. Kalau ke dalam, ke bawah, min 1,45. Baru copy. Nah, oke. Nah, yang ini salah. Oke,
yang ini harusnya ini ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam. Tapi tentu teman-teman bisa menyesuaikannya. Nah, enaknya itu memang membuatnya di AutoCAD dulu. Setelah di AutoCAD baru dimasukkan ke bagian tagline-nya, biar gampang langsung ngebentuknya. Nah, kalau seperti ini, saya ajarin aja dulu dasarnya gimana. Oke, setelah kita copy semua, untuk bagian di sini yang miring, itu kalau kita copy, dia nggak akan setebal itu, nggak akan sama dengan tebal ini. Nih, sini kan 1,45 mili ini, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau ini kita copy sama, copy spesial, linear, 1,45 copy, ketebalan tegak lurusnya itu hanya 0,75, nggak sesuai. Nah, oleh karena itu, teknik mengkopinya sedikit berbeda. Caranya itu mudah. Klik, sebelum klik ini, kita ke bagian view. Nah, view itu untuk tampilannya atau sudut pandangnya. Di sini kita bisa ke bagian work plan, using to point. Kenapa kita pilih using to point? Karena di sini kita berbicara soal dua dimensi. Dua dimensi itu kan hanya memakai dua titik atau garis. Garis itu kan dua dimensi kan. Nah, untuk membuat garis itu kan minimal ada dua titik. Nah, setelah itu, setelah kita klik bagian miringnya tab. Nah, oke. Nah, setelah teman-teman buat seperti itu, nanti bagian kanan ini sumbu globalnya bakal berubah. Sudah miring. Nah, oleh karena itu, udah bisa kita blok. Blok yang sejajar. Oke. Klik kanan. Copy spesial, linear. Nah, ini Y ke arah luar. Sekarang kita mau ke arah dalam. Kopinya itu ke arah dalam berapa tadi? 1,45. Berarti minus. Karena ke arah luar itu positif. Kita mau ke arah dalam. Masuk ke dalam. Nah, copy. Nah, oke. Baru interrupt. Setelah itu, kita ke bagian work plan lagi. Using to point lagi. Kita pilih lagi yang bagian miring ini. 1, 2. Nah, berubah lagi. Sumbu globalnya berubah lagi. Klik kanan interrupt. Lalu kita ke bagian lagi. Kita klik, baru klik kanan, copy spesial linear. Nah, min 1,45 juga. Karena kita mau ke arah dalam. Dan sumbunya ini kan ke arah luar. Nah, berarti harus berlawanan. Copy. Interrupt. Oh, ini belum. Kita klik lagi, baru copy. Nah, oke. Klik kanan, interrupt. Oke, setelah itu, work plan lagi. Nah, untuk bagian yang di bawah ini. 1, 2. Oke, berubah lagi dia. Baru klik kanan, interrupt. Klik kanan, copy spesial linear. Copy. Oke, sip. Interrupt. Oke. Sekarang lagi work plan lagi using to point. Tek, tek. Oke, klik kanan interrupt. Klik lagi, klik kanan, copy spesial linear. Nah, berlawanan sumbu Y dengan tebal 1,45. Oke, oke. Sekarang di sini, ini kan ada yang belum ketemu ini. Nah, biar enak itu, bagian yang bawah ini kita klik. Kita klik semua. Baru kita extension jadi 10 mili aja deh. Udah cukup. Nah, setelah itu, untuk bagian yang berpotongan ini sama seperti tadi. Kita ke bagian edit, baru geser sedikit, ada construct, ada point, baru ke add any point. Nah, cari intersection-nya. Oke, sip. Mantap. Intersection. Klik aja semua intersection-nya. Intersection ini pun kalau misalnya udah kita klik, misalnya salah klik bisa langsung dihapus, diblok. Karena dia itu hanya seperti point di AutoCAD. Titik aja. Nah, sip. Nah, sekarang tinggal dihapus yang di bawahnya. Hapus garisnya yang di bawah. Hapus. Nah, teman-teman tinggal hapus aja, hapus. Yang ini juga poin. Kita klik yang on. Nanti copy yang di sini aja deh. Hapus. Oke, sip. Sekarang langsung construction object line. Sambungkan semua titik-titiknya. Nah, klik kanan interrupt. Kita ubah dulu. Extensionnya 0. Lanjut ke construction object line. Sip. Hubungkan semua titiknya. Ini salah tekan. Klik kanan interrupt.
tekan lagi construction object, line. Oke. Sip. Sip. Nah, di sini tadi kehapus, kita copy dari sini aja. Klik kanan, copy, pilih titiknya, bawa ke titiknya satu lagi. Sip. Nah, setelah seperti ini, udah oke. Nah, kita lihat. Di sana berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti kita kurang 3 lagi. Nah, ini teman-teman bisa copy. Klik kanan, copy spesial, linear. Kurang 3 lagi. Nah, kurang 3 lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Kita copy berapa jaraknya? Tadi jarak itu 190, nah, sebelumnya interrupt dulu. Jangan lupa dikembalikan dulu settingan view-nya menjadi view yang awal. Caranya itu workplace, tadi kan using to point. Pilih ke parallel to X, Y, Z. Baru langsung change saja. Oke. Kan tadi kan kita bikin sesuai nama kemiringan ini, otomatis tadi dia sekilas mungkin sumbu globalnya seperti normal. Cuman itu kalau lihat detail itu miring. Semiringnya deh 5 derajat. Nah, selanjutnya kita blok lagi, blok ulang, blok yang di sini aja, baru kita copy. Kita copy ini 190,5. Sumbu, nah, sumbu X. Nah, karena ke kanan kan, kita copy ke sebelah kanan. 190,5. Nah, oke, sip. Untuk titik-titiknya teman-teman bisa, nggak usah dihapus lah, biarin aja. Karena ini kan hanya alat bantu doang nih. Nah, setelah oke gitu, baru kita ke bagian sini, menu garis 3, katalog, define profiles. Selanjutnya kita ke bagian define cross section using polygon. Nah, di sini teman-teman sambungkan semua. Sambungkan semua garisnya. Ketemu di ujung. Nah, udah ketemu di ujung. Lalu tekan middle mouse. Pilih titiknya, titik acuannya, oke. Baru kasih namanya, misalnya Alderon. Oke. Oke. Nah, setelah itu udah oke, baru kita ke bagian garis 3 lagi di kiri ujung kanan atas. Kita ke bagian katalog, lalu ke bagian profile katalog. Nah, di sini kita ke bagian, kita ingin membuat profile yang baru, bebas yang mana aja. Di sini bisa kita copy. Nah, baru setelah kita copy, kita ganti namanya, misalnya itu Alderon, sip. Lalu ke bagian profilnya ini, profile subtype-nya, nah cari yang nama yang kita buat tadi, Alderon. Ini namanya Alderon RS deh, RS. Nah, trim deck. Di profile subtype-nya, cari. Oke, baru update. Klik update. Setelah klik update, baru oke. Baru yes. Lalu kita bisa kembali ke 3D-nya aja. Yang ini bisa dihapus. Oke, selanjutnya kita bisa buat. Cara ngebuatnya itu kayak biasa. Ke bagian style-nya, kita buat beam. Beam misalnya 3 meter. Klik atau klik kanan baru properties. Nanti sampai task. Baru keluar nanti settingannya sebelah kanan. Masuk ke bagian profilnya, ganti. Tadi kita simpan di mana? Di others, ada Alderon. Nah, setelah itu, kita bisa apply, baru oke. Nah, di sini udah bisa keganti. Alderon RS Stream Deck, langsung auto keganti. Materialnya bisa teman-teman sesuaiin, warnanya bisa teman-teman sesuaiin juga. Setelah itu, namanya mungkin bisa dibuat Alderon RS. Nah, nama ini kan hanya untuk pada saat kita ingin mendata nanti berapa jumlahnya, biar bisa langsung auto dirapikan menggunakan sistem dari teklanya. Baru modify. Nah, teman-teman bisa lihat, dia langsung ngebentuk sesuai dengan yang kita buat tadi nih, penampangnya. Mungkin biar enak, saya ubah settingnya. Kita ke bagian grid-nya. Ke bagian notnya, kita bagian matiin grid-nya. Kita ke view dulu.
baru ke new view, long grid line, create. Oke, baru kita ke B. B ini, nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini tadi yang kita buat. Kan, nah bentuknya, ini tampilannya. Oke, jadi teman-teman bisa membuat span deck, floor deck, steel deck, atau apapun itu hanya dengan menggunakan settingan construction object dan point. Mungkin sekian untuk video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Like kalau suka. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.